Perkenalkan, nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas 5T5. Sekarang dalam penyelesaian mata kuliah kecerdasan buatan, saya akan mempresentasikan materi yang sedang kita pelajari saat ini yang berjudul Decision Making atau pengambilan keputusan. Langsung saja kita pada materi. Tapi berikut adalah daftar isi dari topik yang akan kita bahas. Pada topik pertama kita akan membahas pengambilan keputusan itu sendiri. Langsung saja kita pada materinya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Definisi ini berangkat dari definisi yang dikemukakan oleh James Reason pada tahun 1990 pada karyanya Human Error SQ. Dalam konteks kecerdasan buatan dan materi yang kita bahas sekarang, saya akan mengambil pemahaman atau definisi pengambilan keputusan berdasarkan teori decision making yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon. Jadi pengambilan keputusan adalah bagian penting dari tempat kerja di mana manajer, pemimpin, dan karyawan perlu membuat keputusan yang efektif yang akan memberikan manfaat. Hal ini membantu dalam mencapai tujuan organisasi yang menguntungkan. Herbert adalah salah satu ahli teori pertama yang memperkenalkan pentingnya dan manfaat pengambilan keputusan yang efektif. Profesor Herbert A. Simon adalah seorang ilmuwan politik dari Amerika. Ia banyak memberikan kontribusi pada teori administrasi. Ia juga dianugerahi hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1978. Simon berpendapat bahwa keputusan adalah bagian integral dan kritis dari sebuah organisasi, dan jika tidak diambil dengan benar dan tepat waktu, keputusan tersebut dapat mengganggu tujuan organisasi. Keputusan, pilihan, dan pendekatan yang tepat membantu memenuhi tujuan organisasi dengan lebih efisien. Hal ini membantu organisasi mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang mengoptimalkan pertumbuhan dalam hal produk dan atau layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, keputusan mendorong tindakan. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang mencakup dua langkah. Yang pertama adalah keputusan itu sendiri dan yang kedua adalah penerapannya. Teori pengambilan keputusan Simon adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan pandangan yang lebih realistis mengenai dunia, di mana keputusan mempengaruhi harga dan output. Ahli teori ini berpendapat bahwa membuat keputusan adalah membuat pilihan di antara berbagai alternatif tindakan. Hal ini bahkan dapat berarti memilih antara tindakan dan tidak bertindak. Berbeda dengan para ahli teori klasik, Simon berpendapat bahwa tidak pernah ada satu tindakan atau keputusan terbaik. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat memiliki informasi yang lengkap tentang sesuatu. Oleh karena itu, akan selalu ada tindakan atau keputusan yang lebih baik. Teori pengambilan keputusan oleh Simon juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis yang diabaikan oleh para ekonom klasik. Faktor-faktor internal seperti stres dan motivasi antara lain membatasi kapasitas individu untuk memecahkan masalah yang kompleks. Singkatnya, keputusan didasarkan pada rasionalitas yang terbatas manusia. Berperilaku berbeda ketika ada risiko dan ketidakpastian yang terlibat. Inti dari teori ini adalah satisficing, yang merupakan kombinasi dari memuaskan dan mencukupi. Teori ini menyarankan agar kita mengejar tujuan atau membuat keputusan yang melibatkan risiko dan komplikasi yang minimal, bukan berfokus pada memaksimalkan keuntungan saja. Berikut adalah diagram atau bagan yang menunjukkan 4 fase dalam proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Simon. Ketika ada masalah atau peluang, itu diproses dengan 3 fase utama ini, terutama pada fase intelligence, fase design, fase choice atau pemilihan, dan terakhir yaitu implementasinya sendiri.
Kita akan bahas masing-masing poin ini pada chart berikut. Jadi ada 3 fase pengambilan keputusan. Fase pertama yaitu intelligence phase. Intelligence phase atau fase intelijensi adalah tahap proses pengambilan keputusan di mana beberapa ahli mengidentifikasi masalah-masalah organisasi. Jadi berdasarkan masalah tersebut, manajemen akan mencoba mencari solusi yang dapat diterapkan pada sistem untuk menyediakan lingkungan yang efektif. Terdapat poin penting dalam fase ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keleluasaannya atau keluasannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Eksistensi masalah dapat ditentukan dengan meminimalisir dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Ukuran produktivitas didasarkan pada data real, kumpulan data, dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit di dalam analisis. Oleh karena itu, ada beberapa isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Pertama yaitu data tidak tersedia. Kemudian pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Estimasi data sering subjektif. Data bisa jadi tidak aman. Data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan dan diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Jadi menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Poin kedua dari fase intelijensi adalah klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan maksudnya masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Terdapat dua jenis masalah berdasarkan klasifikasi ini, yaitu pertama masalah terprogram. Masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contohnya, jadwal mingguan karyawan, set terminasi bulanan arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu item spesifik di bawah permintaan konstan. Kemudian masalah tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah-masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Kemudian poin ketiga yaitu penguraian masalah atau dekomposisi. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Kemudian dalam tahap pemecahan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi sendiri memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Dan poin terakhir dari fase ini yaitu kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase intelijensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Kita masuk pada fase berikut, yaitu fase desain atau design phase. Tahap ini melibatkan studi tentang beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Karakteristik utama dari tahap ini adalah analisis strategi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya.
Manajemen menganalisis kelebihan dan kekurangan dan kemudian memutuskan strategi mana yang paling cocok untuk masalah yang diberikan. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Kemudian pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk sebuah model matematis, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data, atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contohnya, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, dan penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungan. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis, baik itu secara matematis atau simbolis, hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Kemudian dalam pemilihan atau memilih sebuah prinsip pilihan sendiri adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi. Kemudian poin kedua adalah pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil, memilih sebuah pilihan, melibatkan bagaimana membangun sasaran, pengambilan keputusan, dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Kemudian prinsip pilihan, normatif, dan deskriptif. Terdapat dua poin model dalam fase desain ini, yaitu model normatif, yang dimana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar terbaik. Disebut juga optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai dalam salah satu dari ketiga cara berikut. Yang pertama adalah dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contohnya, alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta dolar. Contohnya. Kemudian poin kedua, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Dan poin ketiga yaitu temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya, memilih perangkat keras untuk intranet dengan bandwidth minimum dengan biaya paling sedikit. Kemudian model kedua yaitu model deskriptif. Model deskriptif itu menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Umumnya didasarkan secara matematis, sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus, hanya memuaskan. Metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Ada beberapa kelas-kelas model deskriptif yang ada, yaitu meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi, forecasting teknologi, dan manajemen antrian. Dalam pencarian alternatif, untuk menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang disyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif itu sendiri. Dan untuk mengukur hasil akhir, nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan. Dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Dan fase ketiga dari
pengambilan keputusan yaitu fase choice atau fase pemilihan. Fase ini adalah tahap terakhir dalam 3 fase utama yang memberikan hasil keputusan. Pada tahap ini, manajemen memutuskan strategi yang paling sesuai yang dapat diterapkan berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang tercantum dalam tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari strategi dan untuk membutuhkan kreativitas dan keterampilan penilaian. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Ada beberapa pendekatan pencarian yang ada dalam fase ini, itu meliputi atau melibatkan teknik analitik, memecahkan suatu formula, penggunaan algoritma, prosedur langkah-langkah, kemudian pendekatan heuristik atau sebagai aturan utama, dan pendekatan blind search. Masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang. Tes. Baik, kita lanjut ke materi. Diuji dan seimbang satuannya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Kita pada phase ada beberapa pendekatan pencarian yang melibatkan teknik analitik, memecahkan suatu formula, pendekatan algoritma atau prosedur langkah-langkah, pendekatan heuristik atau aturan utama, dan yang terakhir adalah pendekatan blind search. Pada topik selanjutnya yaitu pengambilan keputusan rasional. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menemukan keputusan yang rasional, yang dapat memberikan manfaat bagi sistem dan bahan-bahannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasionalitas keputusan organisasi. Pertama, meningkatkan spesialisasi. Dua, meningkatkan alat bantu ilmiah untuk meningkatkan hasil. Ketiga, memahami mekanisme pasar dan meningkatkan operasi yang terlibat. Kemudian, menyediakan basis informasi yang luas untuk meningkatkan teknik-teknik pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah memperbaiki sistem politik kelembagaan. Topik selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan yang pertama adalah keputusan terprogram. Sesuai dengan kata terprogram, keputusan ini dirancang dengan rencana atau aturan tindakan yang tepat untuk mencapai solusi. Pedoman atau instruksi yang harus diikuti telah ditentukan sebelumnya. Keputusan ini umumnya berulang dan memiliki pola yang sama, misalnya keputusan yang dibuat oleh manajemen pada proses rutin. Kemudian keputusan tidak terprogram. Keputusan ini merupakan kebalikan dari keputusan terprogram. Keputusan ini tidak terencana dan tidak mengikuti pola yang tepat. Keputusan ini umumnya merupakan keputusan satu kali. Masalah-masalah dinamis yang tidak dapat dipecahkan oleh seperangkat aturan yang kaku dipecahkan oleh keputusan tidak terprogram. Keputusan ini bersifat kompleks dan dapat berdampak jangka panjang. Strategi untuk keputusan terprogram dan tidak terprogram dapat berbeda, tetapi aturan dasarnya selalu sama. Aturan-aturan ini meliputi mendefinisikan masalah dengan benar, mengumpulkan informasi, dan meneliti informasi yang benar-benar memenuhi tujuan. Kita sampai pada kesimpulan, jadi teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Simon mengajukan konsep rasionalitas terbatas, yang berarti bahwa orang dapat mengambil keputusan dalam batasan-batasan tertentu. Teori ini berfokus pada aspek psikologis dan membantu memecahkan banyak masalah yang belum terselesaikan. Teori ini menjelaskan tentang kepemilikan dalam pengambilan keputusan dan pentingnya pengambilan keputusan di tingkat pribadi dan profesional. Organisasi selalu mendapatkan manfaat dari pengambilan keputusan yang efektif. Jadi teori pengambilan keputusan Herbert Simon membuka pintu baru bagi sebuah organisasi.
dengan mengalihkan fokus ke pemikiran manusia. Ia membantu administrasi mengidentifikasi dan menyelesaikan banyak masalah yang belum terselesaikan. Jadi pengambilan keputusan yang efektif adalah keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sekian, terima kasih dari saya.